Ada histogram dengan line, ada histogram dengan dua line kalau di NeoHots. Oke. Nah, sedangkan kalau untuk tampilan di HOTS, untuk yang osilator itu dia hanya histogram. Sedangkan untuk MACD-nya dia hanya dua line. Hai, welcome to BBM. Di Belajar Bareng Mirai Aset, kamu akan mengupgrade ilmu investasi saham ataupun ilmu trading kamu. Nah, kali ini kita akan mempelajari dua indikator analisa teknikal, yaitu MACD dan MACD osilator. Seperti apa kegunaannya? Langsung saja kita tanya Pak Ilham, Senior Area Manager Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Hai Pak Ilham. Hai Mbak Alia. Nah, saya pengen nih mengupgrade kemampuan saya untuk trading. Dan katanya dua indikator yang akan kita pelajari ini akan membantu kita nih Pak. Nah, dua ini kan adalah MACD dan MACD osilator. Sebenarnya apa sih kegunaan mereka? Betul sekali ya, kita akan bahas dua indikator ini. Dan kita akan lihat perbedaan yang signifikan di dalamnya. Oke. Nah, keduanya ini masing-masing masuk dalam kategori trend indikator. Nah, boleh bantu nih diingatkan untuk sahabat Mirai Aset, ada berapa sih jenis indikator ini sebelumnya? Oke, nah ada 5 keluarga indikator nih. Yang pertama itu ada price, yang kedua ada volume, yang ketiga ada trend, yang keempat itu ada volatility, yang kelima itu ada market breadth. Oke, dan hari ini kita akan belajar tentang yang tren ya, di MACD dan MACD osilator. Betul. Perbedaannya apa sih Pak? Kok sama-sama memiliki kata MACD? Nah, sebenarnya sih dia MACD-nya sama ya, moving average, convergent, divergent. Nah, yang membedakan yang pertama itu nanti adalah bentuk visualisasi atau gambarnya ya. Oke, jadi Ya. gambar Indikatornya, betul oke. sekali. Dia ada histogram dengan line, ada histogram dengan dua line kalau di NeoHots. Oke. Nah, sedangkan kalau untuk tampilan di HOTS, untuk yang osilator itu dia hanya histogram. Sedangkan untuk MACD-nya dia hanya dua line. Nah, berarti hari ini kita akan mempelajari penggunaan MACD dan MACD osilator di aplikasi NeoHots ya. Betul sekali. Nah, kegunaan untuk MACD dan MACD osilator ini yang pertama itu untuk mengidentifikasi tren, baik dia naik maupun turun. Yang kedua itu untuk mengetahui pembalikan arah atau momentumnya. Nah, yang ketiga itu untuk mengidentifikasi jenuh beli atau jenuh jual. Oke, jadi tiga-tiganya manfaatnya untuk melihat tren ya. Ya, Oke, kalau gitu boleh langsung nggak sih kita lihat prakteknya seperti apa di aplikasi NeoHots? oke. Nah, kita buka satu persatu dulu ya untuk indikator MACD dulu yang pertama. Baik, sahabat Mirai Aset, sekarang kita sudah di menu chart. Ya, untuk saham Telkom, kita lihat sebelah kanan atas ada gambar gerigi. Kita klik. Lalu di posisi bagian indikator, kita scroll ke bawah. Kita pilih yang MACD ya, kita checklist, lalu kita close. Nah, dia akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, ini untuk MACD. Nah, kegunaannya seperti yang sudah tadi dijelaskan bahwa untuk mengidentifikasi harga. Yang kedua untuk pembalikan arah atau momentum. Yang ketiga untuk kita melihat jenuh beli, jenuh jual. Oke. Pak Ilham, boleh tanya nggak untuk angka yang di kolom kiri, angka 12, 26, dan 9 itu apa ya? Oke, seperti namanya yaitu MACD, Moving Average, Convergent, Divergent. 12 itu adalah harga rata-rata moving average-nya untuk jangka pendek, sedangkan 26 moving average untuk jangka panjang. Sedangkan yang 9 itu adalah sinyalnya. Oke, jadi memang terdiri atas signal dan moving average ya. Betul. Nah, selanjutnya boleh dong dijelaskan apa nih batang-batang merah dan batang biru beserta dua garisnya. Oke, saya jelaskan dulu perbedaannya ya. Kalau untuk di NeoHots, tampilannya seperti ini ya. Untuk MACD, dia ada histogram, ada line yang membentuk atau dua garis ya, hijau dan putih. Nah, kalau
sahabat Mirai Asset buka di sistem HOTS, untuk MACD itu dia hanya ada line-nya, tidak ada histogramnya ya. Nah, itu saya Oke. jelaskan sedikit ya, biar sahabat Mirai Asset ketika nanti buka di Nia Host, lalu buka di HOTS sudah mengerti ya. Nah, tapi tadi kegunaannya adalah 3 hal tadi ya, untuk kita implementasikan dengan candle. Nah, contoh saat ini yang kita bisa lihat, di sini ada garis saat ini ya, harga saat ini. Garis hijau line dengan putih berpotongan ya, hijau memotong si putih jadi dead cross. Ya, tapi memang belum konfirmasi nih. Kita bisa lihat sampai dengan hari sesi ini tutup atau esok hari. Ketika dia melakukan perpotongan, maka terkonfirmasi akan ada penurunan harga. Seperti yang terjadi di sebelumnya. Di sini kita bisa lihat ya. Di sini ada perpotongan juga untuk line di MACD. Hijau memotong yang warna putih, yang mengakibatkan adanya potensi pembalikan arah atau kenaikan harga saham. Nah, di sini kita bisa lihat harga sahamnya naik. Oke, jadi setelah perpotongan hijau dan putih tadi, kita bisa melihat candle-candle ini mulai membentuk kenaikan ya. Ya, betul sekali. Oke, nah selanjutnya nih, kita boleh dong ke MACD osilator. Baik, nah sekarang kita buka untuk MACD oscillator ya. Di sini saya hapus dulu, lalu kita klik sebelah kanan atas gambar gerigi. Kita scroll ke bawah. Kita pilih MACD oscillator, lalu kita close. Nah, tampilannya seperti ini ya MACD oscillator ya. Yang membedakan di tampilan Neo HOTS, dia ada satu line saja ya garisnya. Nah, kalau untuk di HOTS, kita buka MACD oscillator, dia tidak ada garis lainnya, tapi hanya histogram saja. Nah, kegunaannya sama dengan MACD tadi ya, untuk mengidentifikasi harga, untuk melihat momentum, maupun untuk melihat jenuh beli maupun jenuh jual. Nah, di sini kita bisa lihat sudah muncul histogram ya, satu histogram ke bawah. Ya, yang menandakan sudah keluar dari area base. Di situ ada garis lurus ya di bagian MACD oscillator, garis lurus yang memisahkan antara histogram biru dengan histogram merah. Oke, jadi kalau muncul histogram di bawah, berarti itu menunjukkan tanda-tanda penurunan, seperti itu. Betul, ya. Dan ketika histogram atau balok sudah berada di atas dan berwarna merah, itu tandanya kenaikan ya Pak? Betul sekali. Nah, jadi kalau sahabat Mirai Asset melihat ya seperti ini dengan yang sudah dijelaskan, ataupun kita lihat di buku atau di Google, dia akan memberitahukan seperti itu. Ketika ada perpindahan histogram dari biru ke merah, nah itu sudah akan ada pembalikan harga. Gitu ya. Tapi sebenarnya di sini saya kasih sedikit tips and trick untuk baca histogram ya. Tambahannya tuh seperti ini. Secara harfiah, histogram ini adalah seperti jari jemari kita ya. Nah, ini saya ambil contoh nih. Ini yang warna biru, histogram di bawah. Ini yang warna merah, histogram di atas. Ya. Nah, ini kita bahas dulu nih yang warna biru. Ketika di sini histogramnya dia makin lama makin turun ya, makin dalam ya, makin memanjang ke bawah ya, maka candle yang di atas itu harga akan makin turun, lower low. Ya, tapi ketika histogramnya sudah mulai memendek, jadi lebih pendek dari yang sebelumnya, ya, maka harga di atas itu dia sudah tidak lower low, ya, dia akan terjadi sideway ataupun harga sudah melakukan higher high. Nah, jadi walaupun histogram posisi masih biru, masih di bawah, belum naik ke atas, sebenarnya kita sudah boleh beli itu. Nah, itu tips and triknya ya. Begitupun kebalikannya, kalau dia ada di atas, yang merah nih, histogram merah. Kayak batang histogram makin tinggi, maka harga itu makin naik. Tapi ketika batang histogram mulai merendah, maka harga di atas itu akan sideways atau mulai turun. Nah, jadi kita sudah bisa mulai keluar dari saham tersebut tanpa harus menunggu keluar histogram jadi biru. Oke, itu tips and triknya. Baik, itu kegunaan histogram MACD dan MACD osilator secara umum. Nah, sekarang saya mau tambahin nih yang keempat ya, kegunaannya sebenarnya atau perbedaan yang signifikan antara MACD dengan MACD osilator. Nah, sekarang kita buka dua-duanya ya.
Ini saya hapus dulu. Kita masuk klik gerigi. Kita scroll ke bawah. Kita checklist MACD, lalu checklist MACD osilator. Lalu kita close. Nah, dia tampilannya seperti ini ya, sahabat Mirai Asset ya. Sudah terlihat di layar. Nah, yang membedakan itu adalah kita lihat paling kanan ya. Saya coba tarik garis seperti ini dulu. Ini kita bisa lihat yang tengah atau yang MACD ya, dia punya 2 garis line. Tapi yang bawah MACD osilator dia hanya punya 1 garis line. Nah, MACD osilator ini lebih untuk mengukur tren jangka pendek ya. Jadi kenaikan atau penurunan harga dalam tren yang lebih pendek dibandingkan MACD. Sedangkan MACD dia bisa lebih panjang melihat trennya dibandingkan MACD osilator. Caranya gimana? Nah, caranya kita lihat harga base atau pivot point-nya. Nah, bisa diperhatikan di sebelah kanan ya, masing-masing MACD itu ada titik 0 ya. Atau kalau kita lihat saat ini dia lagi ada -3. Nah, berarti di atasnya -3 itu ntar ada titik 0 ya. Ada titik 0. Nah, untuk MACD contoh di sebelah sini ya. Garis lainnya di sini kita lihat dia melewati harga base-nya. Nah, itu menandakan bahwa kenaikan harga akan masih terus ke atas. Nah, begitupun saat ini. Saat ini untuk saham Telkom kalau kita pakai indikator ini, MACD osilator sudah turun ke bawah. Ingat, itu tren jangka pendek. Tapi kita lihat MACD lain atau MACD yang biasa untuk 2 garisnya, dia masih di atas batas base atau titik pivot point 0-nya. Jadi belum terkonfirmasi untuk jangka panjang penurunannya. Seperti itu. Wah, kalau dari penjelasan barusan, ternyata MACD dan MACD osilator ini sangat membantu kita dalam menentukan strategi melihat momentum. Tapi ada nggak sih yang harus diperhatikan oleh para trader dalam penggunaan indikator ini? Ini kita sedikit review ya sekalian ya. Nah, sebenarnya kan tadi berarti sudah ada 4 tuh penggunaan daripada MACD. Ya, 4 ini yang terakhir tadi yang membedakan si MACD ya. Yang pertama tadi kan kita identifikasi harga. Ya, lalu yang berikutnya momentum. Lalu yang ketiga kita untuk melihat overbought oversold-nya. Nah, yang keempat, nah ini yang spesifik membedakan si MACD line dengan MACD osilator itu adalah dia bisa lebih untuk jangka panjang untuk yang MACD line. Oke. Nah, jadi di sini keempat perbedaan tadi atau kegunaannya yang bisa dimanfaatkan oleh para trader pastinya. Dan Pak sahabat Mirai Asset juga harus mengetahui nih bahwa tidak semua indikator itu 100% akurat. Baik, makasih banyak ya Pak Ilham atas ilmu dan tips terkait MACD dan MACD osilatornya. Sama-sama Bu Arya. Semoga ilmu dan informasi terkait indikator yang baru saja sahabat Mirai Asset pelajari dapat membantu kalian dalam menentukan trading strategi dan tetap cuan. Sampai jumpa di Belajar Bareng Mirai Asset selanjutnya dan happy cuan! Happy cuan!